Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dibuka ya yang punya Zoom, Pak Musis. Silakan, Pak. Ya, hari ini adalah pertemuan kedua dan mudah-mudahan tidak pertemuan terakhir juga ya buat kita, gitu bersama Mas Ades. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya itu insya Allah nanti akan ada pembicara-pembicara yang berbeda juga untuk bisa berbagi ya dengan kita bersama Masjid Al-Marjan. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini memang dijadwalkan adalah pertemuan yang terakhir untuk materi dari Mas Ades. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga akan ada lagi materi dari Mas Ades ya. Tinggal kita minta waktunya aja kapan bisanya. Pertemuan kedua ini melanjutkan dari pertemuan pertama ya berkaitan dengan video editing. Ya, beberapa materi memang sudah diberikan cukup jelas ya, cukup jelas dan sangat menarik. Mudah-mudahan di pertemuan kedua ini jadi lebih menarik lagi sehingga kita semuanya bisa termotivasi untuk belajar lebih jauh ya mengenai video editing, baik itu dengan siapapun ya, baik itu dengan Mas Ades gitu yang punya link YouTube juga. Perlu subscriber nggak, Mas? Perlu promosi nggak subscribernya? Perlu channelnya? Bebas. Oh, bebas. Oke. Jadi nanti mohon bantuannya. Enggak, nanti bisa subscribe channelnya Mas Ades ya. Bisa lah ya. Jadi biar cepat 1000 lah minimal gitu ya, dan 4000 jam. Ya 4000 jam bisa biar bisa dimonetize ya Mas ya. Biar seperti Atta ya, Atta Halilintar. Ya udah, ya kita mulai saja proses pembelajarannya hari ini. Silakan Mas Ades dimulai. Oke, pertama saya ucapkan terima kasih dulu ke Mas Sulis dan DKM Al-Marjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat ketemu kembali dengan saya. Semoga teman-teman di sini tidak bosen ya melihat muka saya. Nah, biar nggak bosen melihat muka saya, sebelum kita masuk ke melanjutkan workshop yang hari Rabu kemarin, ada sedikit saya ingin mempresentasikan sedikit materi ya, karena di sini ada Bapak senior, jadi saya izin ya Pak. Saya ingin share mungkin materi ini, semoga dapat memotivasi teman-teman semua untuk mempelajari dunia audiovisual lebih dalam. Oke, langsung saja saya share. Oke, apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Ya. Oke. Pada malam ini saya ingin membuka workshop ini dengan sedikit pointer tentang kreatif bisnis di dunia film, video, dan animasi. Hal ini menurut saya penting supaya kita men-trigger dan menstimulus teman-teman untuk belajar lebih dalam tentang dunia industri audiovisual. Yang pertama, kenapa sih dengan adanya, ini udah berubah belum ya slide-nya? Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Dengan film kita dapat merubah kultur ya, budaya. Dengan film kita bisa menanamkan mimpi. Sorry, salah tulisan bias. Bisa menanamkan mimpi. Dengan film kita juga bisa merenung. Dengan film kita dapat melihat sudut pandang yang berbeda daripada sudut pandang yang biasa kita pandang. Film dan animasi dapat menginspirasi, memberikan keuntungan yang sangat cepat. Oke. Ada dua manfaat dari produk audiovisual. Jadi saya nggak hanya film, produk audiovisual itu apa sih? Yaitu yang tadi saya sebutkan. Ada film, ada video
klip, ada dokumenter, ada video profile, ada video musik, dan lain-lainnya. Kita ngomongin yang terhitung dulu deh. Yang jelas, kita bisa membuat keuntungan secara keuangan, memberikan fast break-even point, keuntungan balik modal yang sangat cepat. Terus juga dapat menyerap tenaga kerja yang sangat banyak, yang tidak terhitung. Moral dan etika, sudut pandang, dan kampanye yang ingin kita komunikasikan. Benefitnya itu. Oke. Yang saya ingin jelaskan, accountable benefit, yaitu apa sih moral dan etik? Iya, gini. Dengan moral, kita udah nggak ada lagi tuh yang namanya membuat video untuk apa ya, mengkampanyekan hal-hal buruk. Kita kan dalam Islam sendiri berdakwah itu kan adalah dakwah yang suri tauladan yang paling baik kan. Nah, kita bisa membuat video-video tentang belajar mengaji, video bagaimana cara berwudu yang baik, sholat yang baik, dan lain-lain melalui dengan video. Dengan video kita juga dapat memberikan sudut pandang baru, apa sih yang ingin kita utarakan, yang dulunya biasanya kita bisa menulis, ada blog ya, makanya sekarang kan perubahan adanya cross kultur akhirnya menjadi vlog. Vlog itu kan singkatan video blog. Oke, nah ini yang paling teman-teman harus tahu. Saya mau nanya, bisnis apa yang bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu 1 tahun sebanyak 38 triliun? Silakan yang punya ide, boleh komentar, kita tanya jawab aja di sini biar ada diskusi. Silakan. Saya pun biar sama-sama tahu sudut pandang teman-teman atau teman-teman punya sudut pandang yang lain. Silakan. Halo teman-teman. Bisnis bansos, Pak. Oke, boleh. Ini menarik nih, bisnis bansos. Terima kasih Pak Nuryadi. Pak Nuryadi dari mana nih? Saya ini pengajar. Oh, yang tadi Pak ya? Iya. Bapak kok bisa ngerti Pak? Yang ngerti Pak. Ya, boleh teman-teman yang lain. Apakah oil and gas? IT? Tambang bisa. Mungkin. Tambang, ya oke. Coal and mining ya? Mungkin IT kali ya Mas ya? Apa? IT. Ya, tadi IT saya sebutkan IT. Ya. Apalagi boleh? Nah, untuk mendapatkan hal yang tadi saya bilang, fast break-even point, kita ke dalam bisnis itu kan ada yang namanya modal, OPEX dan CAPEX. Di mana OPEX dan CAPEX itu, BEP-nya aja idealnya dalam sebuah perusahaan itu adalah 3 tahun. Bagaimana dengan bisnis industri film? Kita bisa melihat, ini hasil data yang saya dapatkan itu dari thenumber.com. Thenumber.com itu adalah melaporkan semua benefit-benefit yang ada di industri audiovisual. Ya. Nah, kita bisa lihat peringkat 1 film Avatar, udah pada nonton semua kan? Net profitnya itu adalah 2,7 miliar dolar atau setara 38 triliun dalam 1 tahun. Nah, bayangkan bahwa bisnis ini sungguh sangat menjanjikan. Dan yang saya tadi bilang lagi sebelumnya, bahwa bisnis industri film ini dapat menyerap tenaga kerja yang sangat amat banyak. Mungkin teman-teman kalau nonton film, di akhir film ada yang namanya credit title. Nah, bisa dilihat deh. Credit title misalnya film Titanic, film Jurassic Park, itu panjang banget. Nah, itu merupakan tenaga kerja gitu, dan tenaga kerja yang di situ pun itu adalah penghargaan gitu di credit title. Penghargaan bahwa mereka telah bekerja
memberikan effortnya untuk film tersebut. Oke, selanjutnya, nah tadi kalau ngomongin tadi film ya, kedua adalah film animasi. Film animasi itu sendiri bisa mencapai 16 triliun dalam 1 tahun, yaitu dipegang oleh film Frozen. Tahu dong teman-teman di sini film Frozen ya? Elsa. Ya, kemudian selain itu juga dari industri game. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kenapa saya ngomong 11 triliun dalam waktu 1 hari? GTA menjadi pemain video game bergenre action adventure terlaris dalam kurun waktu 1 hari. GTA 5 memecahkan rekor game terlaris dalam kurun waktu 1 hari atau hanya 24 jam. GTA 5 memecahkan rekor produk hiburan mencapai penghasilan $1 miliar dalam waktu yang sangat singkat. GTA 5 juga memecahkan rekor game penjualan tercepat. Jadi GTA ini sangat cepat. Ini cuman jangan jangan diikutin ya, karena GTA ini namanya juga Grand Theft Auto ya. Namanya? Pencuri, thief. Oke. Terus ada lagi industri audiovisual lainnya, yaitu dari bola atau TV broadcasting. Pendapatan Liga Primer di tahun 2017 akhir itu mencapai setahunnya 142 triliun. Kemudian disusul oleh La Liga 98 triliun dan Serie A 84 triliun. Bagaimana sih mereka mendapatkan penghasilannya? Mungkin kalau teman-teman tertarik nanti saya jelaskan. Tapi kalau nggak tertarik kita lanjutkan. Oke. Terus, nah ini yang saya jelasin. Pendapatan ini datangnya dari mana sih? Gitu. Oke, datangnya dari, nah ini. Yang satu, pendapatan benefit atau revenue daripada bola, satu, penonton. Penonton yang langsung, tiketing, all countries, terus pay-per-view. Per-view apa sih? Jadi gini, untuk satu pertandingan bola, jadi mereka itu memberikan rate kepada stasiun TV yang menayangkan di negara masing-masing. Contoh saja misalnya kita melihat Liga Inggris di Indonesia, malam minggu dipegang airingnya misalnya sama SCTV. Tapi SCTV tidak semuanya, karena eksekutif merchant mereka di Indonesia adalah Mola TV. Boleh dibilang dimonopoli Mola TV. Terus franchise, misalnya kayak apparel, baju-baju gitu, merchandising, pendapatan mereka dari situ. Sponsorship, terus ada airtime. Nah, airtime itu yang tadi saya sebutkan bahwa untuk menayangkan itu kita harus bayar per pertandingan gitu. Jadi pendapatan mereka itu dari seluruh dunia sangat besar, yaitu hingga mencapai 142 triliun. Bagaimana dengan Liga 1 dan Liga 2 Indonesia? Itu ada di tangan Anda. Nah, bingung kan? Itu duit semua. Enggak, campur daun. Oke. Nah, digital business sebentar. Di era sekarang, dunia bisnis dan ekonomi telah berubah menjadi 180 derajat dari bentuk yang konvensional menjadi bentuk digital. Jika dikategorikan, hal ini bisa menjadi bagian 3 karakteristik, yaitu content provider, penyedia jasa, yaitu kayak YouTube, TikTok itu penyedia jasa. Media itu yang dulunya di awal merajai, sekarang malah menjadi support, ya contohnya TV. Ya kita bisa kenal channel-channel YouTube itu gara-gara kita nonton Trans 7, Trans TV, Net TV yang ada acara-acaranya gitu. Dan mereka jadi cross media ya gara-gara mengikuti pola digital bisnis yang ada saat sekarang ini. Orang sudah bisa menjadi atau menjadi brand ambassador sebuah merek gitu. Ya contohnya selebgram. Dia mengiklankan tentang kulit putih, beli pemutih wajah ini, harganya 25.000 dan efeknya keren karena dia hanya karena dia memiliki ribuan atau jutaan follower.
pola pikir daripada produsen atau klien, yang saya sebut sini klien, sudah berubah gitu. Jadi memang sangat sulit kalau kita tidak memetakan bisnis di era digital sekarang ini. Oke. Nah, contohnya ada 3 YouTuber di dunia yang penghasilannya sangat amazing. Satu ada PewDiePie dengan penghasilan 140 miliar per tahun, yaitu dia isinya tentang gamer. Net worth 86 miliar sama Synjacksepticeye 66 miliar. Rata ini ada yang YouTuber rata-rata mereka itu dari YouTuber gamer ya, yang cuman sebenarnya tidak melakukan apa-apa, hanya meng-on-air-kan atau men-sharing cara bermain atau tips and trick dari sebuah game. Tapi penghasilan mereka itu mungkin melebihi CEO atau direktur di sebuah perusahaan multinasional atau BUMN sekalipun. Oke, tipe-tipe bisnisnya. Nah, tipe-tipe bisnis di dalam dunia digital saat ini ada contesting, crowdfunding, content provider, monetizing, digital distribution. Kalau teman-teman melihat di sini bisa ada freelance.com, 99design, eak.com, wilogo.com, upwork.com. Mereka website-website ini memberikan pekerjaan-pekerjaan, boleh dibilang portal online yang mempertemukan antara klien dengan talenta-talenta muda yang bisa mendukung. Jadi misalnya Pertamina membutuhkan logo baru. Mereka bisa update sayembara di Upwork atau dimanapun itu website yang di atas saya sebutkan tadi. Kemudian kita bisa mendaftar sebagai desainer dan memperpose logo Pertamina baru. Apabila logo tersebut dipilih oleh si Pertamina, maka kita akan dibayar gitu. Di mana pembayarannya adalah 80% untuk kita, 20% untuk pengelola website ini. Tapi format dan termnya beda-beda ya. Ada yang 70-30, itu terserah term and condition mereka. Crowdfunding itu bisa ada startup.com, kitabisa.com, ada wenfi.com, dan Kickstarter. Misalnya kita punya ide, punya gagasan, tapi nggak punya duit. Sementara kita pengen hal tersebut dapat terrealisasi. Caranya gimana? Proposal teman-teman dibuat sedemikian rupa yang bagus sehingga mempercayai orang dan akhirnya mau menyumbang untuk proyek kita. Content provider, ada gettyimage.com, ada Envato, ada 3D Squared, ada 3D Design Crowd, and Quiddy. Getty Image, misalnya kita yang suka fotografi, pengen ngejual foto kita gitu. Ya di sini tempatnya Getty Image. Terus kita bisa bikin grafis, kita silakan naruh di Envato. Terus kita jago 3D nih, benda-benda apa aja, misalnya kita bikin mobil-mobilan, objek 3D pensil, dijual karena banyak orang yang membutuhkan, khususnya industri-industri game. Bayangkan aja game-game sekarang yang semuanya game sekarang udah 3D. Apakah pernah teman-teman kepikiran, gila ya, kok bisa ya mereka sampai ruangan tuh detail-detail perintilannya bisa dibuat gitu ya? Kayak misalnya sampai tong sampah, karpet, terus pensil, sampai segitu detailnya. Ya sebenarnya mereka nggak ngebikin itu semua, ya mereka beli di tempat ini supaya mereka lebih cepat gitu. Oke, terus ada yang masuk, Pak Bastian. Selamat malam Pak Bastian. Monetizing, apa aja sih monetizing? Ya, ada YouTube yang teman-teman tahu, yang kita udah tahu bahwa adanya Asyap Man, Atta Halilintar, terus ada si Baim Wong, ada Reza Arab, ada siapapun itu, banyak sekali yang udah menjadi jutawan-jutawan muda melalui konten YouTube-nya. Dan dulu juga ada Vimeo.com, tapi sampai saat ini nggak tahu Vimeo.com di Indonesia masih diblok karena tidak kerjasama sama pemerintah kalau nggak salah. Digital distribution. Digital distribution apa sih digital distribution? Nah, digital distribution itu kalau misalnya teman-teman langganan TV kayak
kayak apa IndiHome, Disney Junior, Disney Hotstar, HBO Go, Netflix, WeTV, Video.com. Di situ kan ada konten anak-anak ya. Nah, mereka itu sebenarnya adalah digital distribution. Misalnya kita punya bikin serial animasi gitu. Kita bingung kan mau ngejualnya kemana gitu. Apakah kita mau menawarkan TV ke TV satu persatu door to door gitu. Di Indonesia aja ada berapa TV? Ada total 20 TV-an. Di Malaysia ada berapa? Di Singapura ada berapa? Di Australia ada berapa? Di Amerika ada berapa? Nah, biarkan kita sharing profit dengan digital distribution seperti Zinkia Entertainment, Bandai Visual, Gekit, Ziz International, dan lain-lain. Itu sih. Kemudian, nah ini yang saya bilang, tipe-tipe kontennya apa aja sih? Ya teman-teman bisa bikin vlog, terus review, apalagi sekarang yang lagi ngetren adalah review makanan. Kerjanya enak ya, udah nge-review makanan, makan, keliling-keliling, balik modal, dapat duit. Bikin short video. Nah ini, mohon maaf mungkin, saya bikin presentasi ini sekitar tahun 2017 ya, tetapi masih relevan, khususnya short video. Dulu sempat ada perdebatan saya dengan peserta workshop. Ternyata short video itu sekarang kita rasakan efeknya. Apa itu? Salah satu short video, boleh teman-teman jawab? Pasti teman-teman tahu lah jawabannya. Apa kira-kira? Teaser ya Mas ya? Teaser. TikTok, Pak. Good. Siapa yang ngomong TikTok? Oh, TikTok, ya. Siapa tuh yang ngomong TikTok? Saya, Pak. Oh. Nah, benar. Nggak kepikiran kan? Oh iya. Orang dulu ngapain sih bikin story apa namanya kecil-kecil, pendek-pendek, cuma 15, 30 detik, 60 detik. Ternyata kejadian kan? Karena sekarang di dunia digital saat ini, pola pikir dan bukan pola pikir ya, budayanya sudah berbeda. Kenapa? Kita dulu bisa memilih media, di mana medianya sedikit. Sekarang antara penduduk dengan media, banyakkan media. Jadi siapa yang dapat memberikan atensi, dialah pemenang. Sekarang kita ngeliat video deh, 5-10 detik tidak menarik perhatian kita skip nggak? Di YouTube aja. Skip. Good. Ketika kita melihat ada sesuatu yang menarik gitu, interest kita udah ada, baru udah kita tonton. Jadi memang yang namanya perhatian itu penting. Gitu. Tapi ingat ya teman-teman, dalam koridor etika yang baik dan bertanggung jawab. Oke? Lanjut ke short animation. Short animation lagi-lagi menjadi tren saat ini, kayak misalnya banyaklah teman-teman, Sinoval, Upin Ipin nggak masuk ke animation serial. Ya, dia di apa? Dalang Pelok masuk kan? Nah, Dalang Pelok. Ya. Benar, Dalang Pelok. Nah, kayak gitu-gitu. Saya udah pernah ketemu juga pembuatnya, Rizky. Dia itu baru anak SMK. Penghasilan per bulannya sekitar 38 juta dari monetize YouTube ya. Belum lagi dari endorsement produk-produk. Kalau di jumlahin, dia sendiri ngomong sebulan itu gaji dia itu sekitar 50 jutaan sampai 60 juta. Mungkin ada bapak-bapak di sini yang gajinya segitu? Amin aja, Pak. Amin. Nah, sementara dia anak SMK kelas 2 dan belum lulus. Sekarang sudah lulus ya. Oke. Nah, terus apa sih yang harus kita lakukan untuk membuat itu semua? Nah, ini ada boleh dibilang pentahelik ya daripada siklus industri audiovisual, yaitu kita bisa bikin proposal yang saya tadi bilang, bisa kalau memang kita punya punya capital atau punya Patreon itu apa ya, yang nyumbang gitu, bisa aja langsung tanpa membuat proposal.
Tetapi kita punya ide, gagasan, tapi kita nggak punya pemodal. Ya tadi saya bilang bisa kita alokasikan ke website-website crowdfunding itu. Terus, send ke crowdfunding, kita coba olah, produce, kemudian kita distribusikan dan mendapat benefit. Dan gitu aja terus-terusan. Oke, next. Next-nya adalah mari kita lakukan. Oke, sampai di sini aja dulu presentasi pembuka saya. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman, saya persilahkan. Sebelum kita masuk ke workshop editingnya. Silakan Mas Sulis. Ya, terima kasih Mas Ades. Mungkin ini aja kali ya, kalau misalnya buat pemula gitu ya, untuk memulai bisnis seperti itu, step-nya itu apa kira-kira ya Mas Ades ya? Oke. Yang harus kita lakukan gitu ya. Terutama kan banyak nih anak-anak muda yang kepengen jadi vlogger ya, atau kepengen jadi YouTuber kayak gitu ya. Itu kira-kira langkah yang harus dilakukan pertama kali itu apa ya Mas? Oke. Ini juga saya sebenarnya nggak enak kalau ngomong di sini. Karena kalau orang Indonesia tipikalnya adalah kita harus jadi YouTubers dulu, orang-orang baru percaya gitu. Okay. Tapi nggak apa-apa. Yang jelas gini, saya sendiri juga udah menjadi beberapa konsultan YouTuber sendiri. Khususnya perusahaan-perusahaan. Karena saya di-hire oleh pihak humas perusahaan-perusahaan, khususnya Telkom, Yayasan Telkom, bukan Telkomnya ya, Yayasan Telkom, itu di bawah konsultannya saya. Jadi gini, apa sih yang harus dilakukan pertama-tama untuk melakukannya? Sebenarnya kemauan, gitu. Dan jangan berpikir benefit, gitu. Kalau misalnya udah ada kemauan, terus kita melakukan, kita nge-post di YouTube, apalagi sekarang YouTube punya term and condition yang lumayan agak berat, yang mana Mas Sulis juga tahu tadi harus ada 1.000 subscriber, terus juga ada 10.000 jam, 10.000 jam, 4.000 jam tayang gitu. Selama di bawah itu, maka video kita tidak termonetize. Terus kita andai kata make lagu orang padahal di bawah 15 detik aja kena copyright. Terus menggunakan image yang sama aja kena copyright padahal video lain itu ngambil dari gambar kita, malah kita yang kena copyright gitu. Itu teman-teman nggak usah mikirin termin itu. Yang jelas adalah buat dulu idenya, konsepnya mau seperti apa gitu. Jadi hal-hal yang unik dan menarik yang mungkin orang bisa nonton atau menjadi alternatif. Ingat ya, di era digital saat ini tuh hal-hal yang nggak mungkin itu menjadi mungkin. Maksudnya apa sih gitu? Nih, kalau kita mau nge-review makanan, kita banyak rivalnya. Vlogger food review banyak sekali bukan? Dan itu tidak semuanya sukses gitu. Kalau semuanya tujuannya adalah monetize dan pengen jadi YouTuber ya agak sulit. Yang jelas konsepkan dulu channel YouTube Anda buat ini channel apa gitu. Biar menjadi channel alternatif orang. Ada mahasiswa saya ngasih tugas ke mahasiswa khususnya mata kuliah saya audiovisual, suruh bikin channel YouTube yang mana temanya itu harus off the box. Dan di situ ada channel yang lumayan lucu, yaitu channel menghitung tangga. Givarel mahasiswa ya namanya. Jadi saya nggak mau yang YouTube, hai guys, saya mau make up-an ya. Banyak gitu, nyari yang hal-hal out of the box yang memang nggak penting. Awalnya nggak kepikiran itu bisa gede. Diawali dengan video yang cuman ngitung tangga yang ada di kampus Institut Kesenian Jakarta. Di Fakultas Seni Rupa, tangganya total ada 184. Dia ngitung 1, 2. Dan itu videonya kagak ada skip. Bayangin, kita harus ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 184. Di episode kedua, dia ke Mall Taman Anggrek, bayangin.
eskalatornya dihitung 1, 2, 3, 4. Terus tangga daruratnya dihitung. Episode ketiga dia main ke IKEA Alam Sutra, dihitung semua tangga yang ada di situ. Dan emang nggak penting, cuman menjadi hal yang apa ya? Sekarang Unik, gini, ya? unik, viral atau nggak viral itu nggak bisa atau nggak punya rumus. Ya, ya. Yang jelas kalau ada kata ada yang ngomong bisa Mas pakai rumus, yang penting kita bikin heboh, bikin berbeda daripada yang lain, kita setting dan lain-lain. Ingat ya, saya cuma nyaranin etika di atas segalanya. Apalagi saya ngomong di sini di DKM ya. Berarti kan teman-teman di sini ya boleh dikatakan beragama. Etika dan akhlak itu di atas segalanya. Jangan sampai cuman ingin viral Anda melakukan hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, nanti urusannya tidak hanya sama kepolisian, tetapi juga sama Tuhan. Itu harus ditanamkan ke teman-teman. Jadi, nah tadi saya bilang bahwa media digital ini bisa menjadi ladang dakwah teman-teman, tetapi dengan hal yang baik dan benar. Nah, itu aja sih Mas Sulis paling. Jadi kuncinya yang ngatur adalah kemauan. Mau ngedit pakai apapun, mau pakai KineMaster, mau apapun itu bisa. Kalau misalnya teman-teman ngomong, wah nggak punya ini nih, nggak punya alat. Loh, sekarang ini teman-teman pada ikut pakai handphone. Handphone ini pasti udah canggih-canggih. Ngedit aja. Misalnya, halo guys, kita nyetek yuk tanaman aglonema. Gue punya teknik baru loh. Ternyata kalau nggak punya bumbu, kasih guide dalam kasih videonya. Kalau teknik itu gitu, pasti baik juga untuk kita. Mungkin itu aja Mas Sulis dari saya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan yang lain-lain. Oke, yang lain mungkin silakan. Ada yang mau bertanya? Mas Dimas? Coba silakan. Mas Is? Bagaimana Mas Is? Ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi kalau misalkan di YouTube itu iklan-iklan itu nggak sampai berapa detik ya? Nggak sampai 1 menitan sekarang ya. Sekarang kan orang beralih dari media TV ke sosmed sekarang yang beriklan itu. Kalau di YouTube sih kayaknya sih kalau misalnya tidak di skip sih panjang juga tuh Mas Is. Iya, Mas Ades. Ya, Benar kalau Mas menurut Ades? laporan daripada Pariwara sendiri, terakhir saya melihat dari laporan Bekraf, kebetulan saya juga anggota Bekraf, sebenarnya untuk iklan ya, belanja iklan nasional, tidak ada yang berubah gitu. Yang berubah adalah pembagian kue aja. Produsen-produsen tetap masih mengejar televisi menjadi primadona tempat beriklan. Sementara di sosial media itu mereka mendowngrade daripada subproduk. Apa sih subproduk? Misalnya gini, teman-teman tahu ya, saya jelasin dikit nggak apa-apa ya Mas? Ya. Produknya Indofood. Indofood punya mie. Mie-nya kan punya subproduk lagi tuh. Gaga atau apa gitu. Terus Gaga punya sub produk lagi. Gaga pedas Gaga itu. Nah, mereka diperbolehkan terkait masalah sales and marketing, daripada canvassing, mereka bisa menggunakan media promo melalui sosial media seperti YouTube, Instagram, Twitter. Mereka boleh gitu, misalnya dana dari canvassing dialihkan untuk ngendorse, bayar satu artis selebgram mereview, atau YouTuber food review suruh mereview makanan mereka. Sementara iklan utamanya tetap mereka menayangkan di televisi. Itu sih Mas. Oke, makasih. Oke, yang lainnya mungkin ada yang mau bertanya?
Silakan. Kalau tidak ada yang bertanya, mungkin silakan dilanjutkan ke sesi berikutnya, Mas Ades. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan, Mas Aidil. Kalau buat di grafik dari Adobe sama aplikasi yang via handphone itu, buat di grafiknya itu sama atau beda ya, Pak? Hasil dari itunya, Pak? Hasil dari editannya, Pak? Sebenarnya tadi yang saya bilang, kalau misalnya Mas Aidil ngikutin workshop ini dari pertama nggak? Ikut, Pak, yang dari hari Rabu. Oke, good. Makanya saya selalu mengingatkan ke teman-teman, untuk membuat sebuah produk audiovisual, kita harus berpikir secara global. Pikirkan dari hulu ke hilir. Kita mau outputnya berapa? Kan tadi kemarin kita ngeliat kan ya, bahwa format itu banyak. Ada HD, ada Full HD, ada 2K, ada 4K, 6K, dan 8K. Kita mau outputnya apa? Kalau misalnya outputnya HD yang ukurannya cuma 1280 kali 720, ya udah grafisnya bikin di 720 kali 1280. Maka itu tidak akan pecah. Nah, untuk teman-teman ketahui juga supaya nggak berat, di dalam dunia device atau digital khususnya, bukan cetak, di dalam device, DPI yang kita pakai itu nggak usah 300, cukup 72. Jadi dapat meringankan, kualitasnya pun sempurna. Itu jawaban dari saya. Oh gitu, makasih ya Pak infonya. Sama-sama. Oke, tadi karena sudah diizinkan oleh moderator untuk melanjutkan daripada workshop di hari Rabu itu, silakan buka software Adobe Premiere-nya. Mungkin teman-teman di sini sudah mengerjakan PR, saya kan ngasih PR ya, Mas? Ya, PR-nya ada yang sudah mengerjakan belum? Atau ini Mas Sulis, jadi mendingan teman-teman yang bisa present ke saya. Jadi kayak gimana, enak. Jadi kalau misalnya saya jelaskan lagi, mungkin pengulangan. Tetapi kalau misalnya udah ada yang ngerjain, terus kesulitannya di mana, saya akan bantu memberikan solusinya. Gimana Mas Sulit? Oke, bisa. Yang kemarin, PR yang kemarin itu apakah ada yang sudah mengerjakan? Mas Aulia, ada nggak Mas Aulia? Ya Pak. Bagaimana Mas? Saya ini Pak, masih baru ngetrim doang, urutannya masih bingung sih. Tapi kalau ngetrim satu dari awal sampai akhir sih kayaknya udah, tapi kayaknya masalah ceritanya sih Pak, nggak tahu nyambung apa enggak, jadi bingung gitu. Oke, nggak apa-apa. Coba berarti, bantu present aja Mas Sulis. Ya, silakan. Ya, saya share screen ya Pak ya? Ya, oke. Share screen saja. Kelihatan nggak Pak? Oke, kelihatan. Ya. Kelihatan, cakep. Di play Pak? Ya, silakan di play. Silakan di play. Silakan di play. Soundnya udah kedengeran belum Pak? Kedengeran. Ya. Passing out a few pills is very hard work. Passing out pills? 90% of my work is surgery. Setting broken bones, digging bullets out of people, and delivering babies in the middle of the night. Mr. David! It's them. What do you mean? It's Ben Seifel and that Tix, and they seen Abby and they grabbed her and they're just treating her something terrible. Come on. Okay. Putting on airs, are you? Maybe you're too good for us, huh? About time you saw another look. No, Ben, please! Hold it! Hold it. You really are a marshal. Abby? You want to go with him, Abby? Or you want to stay here and dodge? I never want to see him again as long as I live. All right, then you go out with the alarm branch and find Kitty. What do you think you're doing? This ain't no business of the law, mister. The promise I made to her, Seifel. I told her nobody'd ever hit her again.
man's natural rights, I'm going to teach you a lesson. That's where you made your mistake. Get him on that wagon and get him out of town. And don't ever come back. Sure will, Marshal. I never knew Seipel could ever be beat. Guy putting him on the wagon. One moves to where the secret wagon is. Save it. Paling itu sih, Pak. Oke, cakep sekali. Kalau saya bingung di ini, Pak, di akhir-akhirnya kayak kalau orang tuh kalau di film tuh dikasih tahu ya, Pak, maksudnya maksud dari scene-nya itu apa, saya kan nggak tahu nih. Asal buat aja. Saya nggak tahu ceritanya nyambung apa enggak gitu, Pak, jadinya maksudnya. Gimana? Kan kayak misalnya scene yang kata kayak perempuan bengong ini nih, saya nebak-nebak gitu, Pak. Apa dia lihat apa gitu. Nggak tahu sebenarnya pengennya apa. Oke. Nah, nanti saya jelaskan sekarang. Oke, Saya boleh tutup. Sekarang saya share. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Aulia ya? Mas Aulia. Oke, mungkin teman-teman yang lain bisa kasih aplaus dulu ke Mas Aulia. Nah, untuk
teman-teman yang lain itu bisa melihat tutorial lengkapnya di YouTube yang telah saya kasih berikan ya. Oke, mungkin saya sedikit share screen di sini. Nah, oke, sorry. Nah, tadi Mas Aulia langsung di bagian ini ya. Jadi saya ingin menjelaskan bahwa setiap adegan dan setiap shoot, mohon maaf, memiliki keterkaitan satu sama lain. Misalnya kayak gini, mungkin teman-teman bisa lihat dari editan yang saya buat sekarang. Sorry. Work, passing out pills. 90% of my work is surgery. Setting broken. Mr. Dillon! Mr. Dillon! Mr. Dillon! It's them. Them? What do you mean? Yeah, it's Ben Seifel and that Tex, and they seen Abby and they grabbed her and they're just treating her something terrible. Come on. Poor son, about time you saw another lesson, Abby. please! Sorry, ada kesalahan tadi, ini harusnya di-delete aja. Oke. What do you mean? Yeah, it's Ben Seifel and that poor son, about time you saw another lesson, Abby. please! Hold it! Okay. So you really are... Nah, tadi mungkin Aulia bisa melihat ya bahwa scene ini tidak harus berurutan. Sengaja saya berikan footage video ini supaya teman-teman bisa lebih bermain terkait masalah editing. Editing itu sendiri sebenarnya kalau cuma motong-motong kan gampang aja, semua orang bisa potong. Tetapi editan yang memiliki cerita serta bisa membawa si penonton yang mengikuti cerita itu yang sulit. Karena editing itu tidak hanya terkait masalah teknis, cuma bisa motong atau bisa software editing. Tetapi ada bahasa visual yang perlu teman-teman ketahui. Seperti adegan ini gitu. Kita nggak usah berurutan. Kita awali dengan obrolan, film ini diawali dengan obrolan mungkin seorang sheriff dan deputi gitu, ngobrolin tentang kota. Kemudian ada orang berlari mencari si sheriff. Ngapain orang itu berlari nyari si sheriff gitu? Ternyata si sheriff itu dipanggil. Nah, melaporkan adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Nah, dia menunjuk ke sana, menunjukkan adegan atau orang yang melakukan kekerasan tersebut. Nah, akhirnya kita harus tahu juga kapan temponya ketika dipanggil, karena dia dipanggil oleh si sheriff, "Woi, jangan mukul," gitu. Jadi temponya harus sama. Gitu. Kemudian si sheriff jalan gitu. Nah, menyamperin ke pembuat onat. Nah, kalau adegannya lebih enak ya. Gimana? Bisa dimengerti? Ya, bagaimana? Iya. Ada pertanyaan? Silakan. Mas Aulia. Paham. Saya nggak kepikiran Pak di awalnya ceritanya begitu. Nah, jadi ya nggak apa-apa. Itulah kita gunanya workshop ini, saling belajar dan saling sharing gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat di film,
kan enak ya alurnya ya gitu. Ya. Mungkin perbanyak referensi film teman-teman, jangan nonton sinetron mulu karena sinetron kejar tayang jadi sehingga melupakan kaidah-kaidah tentang yang namanya komunikasi visual dan filosofi visual. Itu sih saran saya. Perbanyak nonton film, jangan sinetron ya. Itu sih. Nah, saya juga mohon maaf nih kalau misalnya ini tadi saya share karena internet saya nggak stabil, tahu kenapa ya? Karena saya pakai IndiHome. Terus tadi saya juga udah mencoba koneksi pakai Indosat juga sama di jaringan di wilayah saya mungkin ada masalah. Jadi saya kalau mau nge-share tadi skip terus. Mungkin teman-teman bisa langsung lihat aja di situ saya bikin ada 4 tutorial yang mana bisa di teman-teman ikutin. Yang pertama tadi YouTube itu mungkin teman-teman bisa lihat di chat. Udah bisa ngeliat belum? Sudah Mas. Terus saya kasih lagi mungkin sebentar ya tentang biar teman-teman bisa enak. Sebentar. Subhanallah. Oke. Terus oke. Terus sebentar. Saya coba share lagi ya. Sebentar. Ini entah kenapa ini ada gangguan teknis terkait koneksi. Teman di sini ada yang mau present lagi seperti Mas Aulia, jadi bisa saya review apa yang harus dilakukan ketika ngedit. Jadi kalau misalnya teman-teman berkonsultasi, jadi bisa lebih enak dan bisa lebih cepat. Jadi saya bilang kemarin pola ngeditnya jadi jangan langsung satu video digelontorin gitu. Si Adobe Premiere ini punya fitur gitu, yang mana di sini ada monitor gitu, bisa kita ambil mark in mark out. Jadi adegannya itu saya bilangin untuk ngedit tidak bisa kita melihat satu footage atau satu video langsung diedit, nggak bisa. Kalau kita ngedit film apabila di industri ya, kita harus melihat dan kita harus hafal gitu. Makanya sebelum mengedit itu biasakan dulu bikin konsep coretan apa yang disebut dengan storyboard, mood board, storyline. Teman-teman di sini tahu tentang hal tersebut? Storyline, skenario, mood board. Ada yang tahu hal tersebut? Baru tahu storyboard, Pak. Tapi... Halo, teman-teman. Iya, Pak. Halo. Mohon izin, Pak. Ya. Silakan. Saya tahu storyboard, Pak. Cuman ini saja, sebutan saja. Cuman, tadi saya mau tanya itu storyboard itu apa, kemudian cara pembuatannya bagaimana. Itu, Pak. Cukup. Terima kasih, Pak. Oke, nih coba saya kasih itu ya. Contoh kerjaan saya ya. Sebentar. Apa yang bisa saya kasih? Sebentar. Terakhir saya ngerjain iklan itu bulan apa ya? Sebentar.
BRI sebentar. Mohon izin tadi Pak Ades ini terlambat saya bergabung karena ada kegiatan mendesak tadi nih. Boleh. Sebentar. Sebentar ya Pak, biar saya bisa ngasih contoh. Saya pernah ngedit film horor, tapi janganlah. Serem. Apa ya? Sebentar. Isuzu. Enggak. Oke. Nah, mungkin contohnya ya. Contoh saya share ya. Sebentar. Coba saya share. Oke, ini untuk iklan apa ya? Apartemen. Sebenarnya bukan apartemen sih, iklannya PP Property. Nah, di sini konsep kita bisa storyboard yang sederhana. Ini sederhana ya Pak. Kayak gini lah. Kita udah tahu nih angle-nya akan mau ngambil video seperti ini. Kita juga ketik VO atau kemarin juga nanya, saya mau ngetek dialog seperti apa yang kayak gini. Ini cerita tentang kami generasi Jakros. Ada tentang masuk lagi generasi kami memulai kehidupan. Dijelasin gitu. Terus jadi kita lebih cenderung angle-angle videonya Pak. Jadi sebuah guide, baik guide ketika proses syuting maupun guide ketika kita ngedit. Jadi ketika kita ngedit kita nggak bingung strukturnya seperti apa, yang mau mulai gimana udah ada seperti itu. Oke Pak, mungkin seperti itu bisa dimengerti. Jadi potongan-potongan video gitu ya Pak ya? Halo? Ya sebenarnya bisa potongan video itu yang sederhana. Dan ya halo? Ini bisa juga bisa juga berupa gambar Mas Ades. Mungkin itu aja kali diberitahu. Ya benar, gambar ini saya lagi nyari yang versi gambar. Sebentar ya, gambar itu. Atau mungkin cari di itu kali ya Mas ya, di Google. Bisa. Sebentar, saya apa ya? Saya sempat ngerjain iklan BRI Syariah. Itu ada proses apa ya? Ada sebentar. Mana ya gambar itu? Iya, sebenarnya sih bisa gambar, tapi saya kok malah nggak ada ya gambar. Sebentar. Ini mohon ini Pak. Maksudnya storyboard ini berarti ini Pak ya, apa peta konsep atau memang itu story? Story kan ini kan riwayat Pak ya kalau nggak salah nih. Jadi setelah kita kerjakan baru dibuat story gitu atau sebelum pra pengerjaan ya Pak? Pra pengerjaan, storyboard itu dibikin pra pengerjaan. Sebelum dikerjakan berarti Pak ya? Sebelum dikerjakan nih kayak gini nih, sorry ya. Nah,
Kayak gitu. Jadi orang udah tahu prosesnya seperti apa. Nah, ini storyboard yang benar gitu. Jadi kita ngebikin dulu gitu gambarnya, angle-nya gitu. Ngobrol, terus diawasi copet. Salah satu wanita batuk, terus berubah. Kayak gitu-gitu, Pak. Jadi kita ngebikin dulu storyboard. Nah, ini storyboard yang gambarnya benar. Kemudian dikasih penjelasan juga. Jadi, nah kalau misalnya nggak bisa gambar, ya minimal gambar-gambar seperti ini juga nggak masalah. Yang penting buat guide aja. Lakukan itu. Jadi, kadang teman-teman yang yang tidak memiliki basic pengetahuan audiovisual, bagi mereka yang namanya syuting mah syuting aja gitu. Ya nggak apa-apa kalau memang strukturnya inget di otak kita, di memori otak kita. Tapi kalau misalnya bingung dan akhirnya membuat ribet, lakukan tahap-tahapan yang baik dan benar ya. Seperti ini, bikin storyboard di kertas A4, coret-coret. Oh, saya mau bikin ini loh. Ntar kayak gini gitu. Kemudian ketika produksi ya syuting ngikutin gitu angle-nya. Oh, ini gini. Terus ketika mau ngedit, ya kita kan tahu urutannya. Oh, ini. Seperti itu sih, Pak. Jadi mempermudah dalam produksi. Itu sih, Pak. Dan storyboard dibuatnya itu ketika sebelum produksi. Makanya dia masuk pekerjaan praproduksi. Oke, Pak? Oke, Pak. Bisa dimengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nih. Ini saya juga mungkin ada ya ini kali. Cuman kalau ini sih udah masuk apa ya? Udah masuk detail ya. Ini storyboard juga. Nah, kita ini belum bergerak nih, ini belum animasi, masih gambar aja. Ini kita bikin sebelum produksi. Pak, mohon izin bisa diulang dari pertama, Pak? Ya ini pertamanya. Mau saya print screen, Pak? Oh, silakan. Oke. Nah, ini tahapan pertama yaitu ada iklan tabungan Britama. Mungkin teman-teman di sini yang YouTube-nya sekitar setahun yang lalu kena iklan, ini kan lumayan banyak di YouTube. Nah, kemudian kita ngomongin ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini, lalu ini. Sampai jadi. Nah, jadinya kayak gimana? Mau lihat nggak? Nah, jadinya kayak gini. Ingat ya. Sebentar. Jadinya mana ya? Oh, ini dia. Ini bentar bukan ya? Oh iya, sebentar ya. Apakah terlihat? Ya. Lihat. Bahkan kartu combo IKIP TNI, sebuah kartu yang akan memberikan Anda beragam keuntungan. Debit BRI sekaligus juga kartu tanda anggota. Debit BRI dengan berbagai macam kemudahan transaksi seperti mesin IDC BRI, e-channel BRI, hingga ATM BRI. Debit BRI sekaligus juga kartu Brizi sebagai uang elektronik untuk melakukan beragam pembayaran. Gratis perlindungan asuransi kecelakaan diri dengan nilai pertanggungan hingga 150 juta. Tersedia untuk semua matra TNI. Segera miliki kartu combo IKIP TNI dan nikmati beragam keuntungan tiada henti dari BRI. Itu semuanya kayaknya borongan ya, Mas ya, termasuk VO-nya ya. Gimana? Sudah kan, Pak? Sudah, Pak. Keren, Pak. Keren. Jadi itu prosesnya mulai dari sampai produksi, sampai jadi, sampai publish. Jadi Pak Eko udah bisa ngelihat semua ya prosesnya ya? Sudah, Pak. Siap. Dari tayangan Bapak tadi, Pak, muncul pertanyaan, Pak.
Boleh. Pertanyaannya itu kan ini Pak animasi kartun ya Pak ya? Benar. Nah, jadi animasinya itu, gambarnya itu gambar dulu dari gambar vektor gitu, atau memang ada aplikasi tertentu Pak yang bisa maksudnya yang bisa dimanfaatkan untuk membuat animasi gambar dari nol. Gimana Pak? Itu saya gambar dari nol. Oh. Kan saya kerja tim juga. Ada ilustratornya, ada drawernya, ada inkernya, ada animatednya, ada produsernya, ada direkturnya, ada musiknya. Jadi itu bukan pekerjaan satu orang, tapi lebih cenderung ke tim. Oh, oke guys ya Pak. Kalau misalnya mau yang udah ada, itu sebenarnya banyak ya aplikasi-aplikasi. Saya mungkin bukan nggak mau nge-share, tapi saya juga memang nggak tahu. Ada yang namanya Poser untuk animasi 3D ya, bisa dipakai. Terus iClone itu jadi previs sebenarnya. Udah kita bisa pakai iClone. Terus apalagi ya? Apalagi ya? Iya, itu sih yang saya tahu sih itu. Oke. Terus untuk apa? Masalah terkait editing. Mungkin teman-teman bisa ada lagi yang mau share? Ini Mas Ades ada yang tanya nih. Kalau masalah terkait sama transisi, terus kemudian kan mungkin ada bermacam-macam ya Mas ya, transisi. Terus biasanya masing-masing transisi itu sebenarnya punya tujuan nggak sih gitu? Oh. Kapan kita harus, itu kan kemarin kan ada apa sih, J-cut segala macam gitu ya. Oke. Kira-kira seperti itu Mas. Nah, transisi itu ya tadi saya bilang nih. Oke. Gini. Sebentar. Sebentar. Nah, kalau teman-teman lihat, kemarin kan saya sudah ngajarin ya, bahwa untuk ngedit yang benar, kita kan ini, satu editan ini adalah namanya sequence, benar? Ingat nggak teman-teman? Iya. Ya. Kalau beberapa shoot disebut apa? Scene. Nah, kalau satu shoot doang disebut shoot. Nah, biasakan kita ngasih marker. Jadi, kita ngasih transisi itu bukan per shoot. Ingat, bukan per shoot. Tapi per scene. Gimana caranya? Ya, kita klik di sini. Ini cuma untuk nandain aja ya. Misalnya add marker ya. Nah, terus markernya kita tulis nih. Durasinya misalnya 10 detik. Bahwa 10 detik itu adalah bridging pertama. Awal cerita. Oke, kita tulis gitu kan ya. Nah, sampai sini, ini satu scene. Scene berikutnya, kita kasih lagi add marker. Maaf. Nah, kita bedain warnanya biar nggak bingung. Kita kasih durasi sekitar 20 detik. Apa ya? Sebelum berantem, misalnya. Nah, apabila misalnya kayak gini, sebentar. Nah, ini teman-teman masih bisa lihat nggak? Kelihatan jelas. Oke. Nah, tadi Mas siapa tadi yang nanya editan pertama? Mas Aulia. Bingung kan? Shoot ini kok ada cewek nih, ada cewek sendiri nih, gitu. Nah, ini itu untuk memperjelas daripada shoot sebelumnya. Makanya kita diwajibkan untuk melihat shoot dan melihat alurnya. Misalnya kayak gini. Dia ngelihat ke sini, misalnya kita cut sebelah sini. Nah, di sini juga harus pas ngelihat cut di sini. Misalnya kita mau menambahin di sini nih.
Nah, si cewek ini, nah atau pas ngelihat si siapa namanya Pak Serif. Nah, tunggu sebentar. Nah, dia lagi ngomong sama Pak Serif nih. Berarti kita potong. Nah, untuk adegan, sebentar. Nah, ini. Untuk adegan. Jadi, ada hukum teori, hukum editing yang mana gini. Tidak boleh meng-cut di satu shoot atau angle yang sama. Karena akan memboringkan. Dalam artian gini, makanya kemarin kan kita kalau misalnya presentasi ada yang namanya cut to cut, ada yang jump to cut. Nah, walaupun cut to cut tidak diperkenankan untuk pengulangan. Misalnya kayak gini kita bisa ngambil kan ya. Untuk masuk ke adegan ini nih. Nah, ini kan sebenarnya sama, bener nggak? Sama nggak? Sama. Untuk membuat itu lebih dinamis, kita insertion detailing shoot. Nah, misalnya kayak gini. Tapi kita harus benar-benar melihat dulu apa namanya shootnya harus pas nih. Misalnya kayak gini ya. Oh, so you really are Marshall. Abby, you want to go with him? Terus karena kita ngeditnya seperti ini, kan audionya berantakan. Harusnya ini kita klik kanan, unlink. Nah, ini soundnya ini nggak usah pakai ini. Soundnya pakai yang ini. Ini kalau misalnya diklik juga unlink, kita bisa manjangin soundnya tanpa harus. Jadi soundnya tetap sama gini. Oh, so you really are Marshall. Abby, you want to go with him or you want to stay here and die? Nah, kalau misalnya andai kata ada tanda biru gini, arti ada pengulangan shoot. Nah, kita potong di sini. Nah, ini kita delete. Sorry, ini juga kita potong. Kita delete sini. Nah, jadi lebih dinamis. Nah, jadi sorry. Salah. Nah, pas di sini berarti dia di sini doang nih. Kita harus perhatikan baik-baik muka atau situasi di videonya. Misalnya gini. Ini si cewek ini ngeliatnya ke Serif kan? Bener nggak? Nah, usahakan ketika motong, nah juga pas ngeliatnya Serif ke kanan, bukan ke kiri. Oh, so you really are. Nah, jadi ada kontinuitas di dalam Abby, with him editan. or you want to stay here? Oke, sampai di sini bisa dimengerti? Paham. Paham, Pak. Oke, jadi enak kan? Jadi nanti teman-teman ngedit udah bisa lebih dinamis gitu. Nah, terus ketika udah ngomong panjang kali lebar, siapa namanya? Nah ini kan bingung nih ya, pasti teman-teman bingung kan ya. Gini, ketika masuk ke sini, sorry. Nah, shootnya kan sama nih. Nah, enak nggak kan? Nggak enak tuh pengulangan, bener nggak? Nah, gimana caranya supaya tidak ada pengulangan? Nah, yang tadi kita mulai di sini, si cewek ini ngelihat si Serif, kontinuitas ke Serif. Nah, kita perhatikan lagi. Berarti ending terakhirnya itu si cewek ngadep ke pacarnya lagi. Berarti apa yang kita lakukan, misalnya, ya udah nggak usah ngambil si cewek ini ngadep sono. Kita ngambil aja si cewek itu lagi pas ngadep si pacarnya sendiri. Nah, pas di sini misalnya. Gitu. Misalnya andai kata ini dari Serif, terus dari ke sini. Oke. Good. Masih ada proses dari itu masuk dia udah megang
ya kan? Nah, jadi adegannya bisa enak. Nah, baru masuk ke scene pertama. Disinilah transisi baru bisa kita pakai. Nah, ntar kita cari lagi adegan nah, ini juga sebenarnya kayak di sini. Sorry. Nah, kita kumpulin dialog-dialog karena ini kita cepat aja misalnya. Oke. Nah, ini kan alternatif nih. Nah, jadi sebenarnya ini bisa kita pakai untuk insertion di adegan ini, di adegan ngobrol. Nah, ini supaya lebih lama. Nah, sorry. Ini kita ambil aja. Oke. Ini kita geser dulu. Nah, ini masukin deh. Nah, teman-teman udah bisa ngunci belum? Nah, ini caranya gini ya. Kan kadang-kadang gini ketika ngedit bisa rantai. Ini gunanya apa sih? Nah, magnet snap ini kalau nggak diklik, itu kita bisa masuk begini nih. Sementara kalau di dalam editing, setiap detik aja sangat berharga kan. Nah, supaya rapi, nih kita klik ini supaya dia nyangkut tak gitu. Itulah gunanya. Tak, no, jadi nggak ketiban. Nah, jadi bisa begini gambarnya. Nah, kemudian ada diskusi. Oh, so you really are. You want to go with him, Abby? Or you want to stay here and Dodge? I never wanted. You really are a Martian. Mungkin kepanjangan. Abby? Nah, kita potong aja. Kita potong. Oke. Oke, jadi ada. Abby? You want to go with him? Oke. I never want to see him again as long as I live. Alah, tadi ini masuknya ke sini. Karena kan, nah ini kenapa harus dia dulu, bukan Sheriff dulu? Karena gini, angle ya di sini menjelaskan objeknya adalah mukanya si musuh, bukan muka frontalnya si Sheriff. Si Sheriff itu adalah on soldier atau angle di belakangnya, Mama. Oleh sebab itu, makanya kita kenal ada yang namanya shoot close up, medium close up, extreme close up, wide. Itu ada gunanya nggak sih? Ada, ya gunanya seperti ini gitu. Jadi ketika itu kita ingin mendetailkan gambar ini, kita akhirnya masukin ke close up. Abby? Nah, terus Sheriff, gunanya ini menjelaskan tentang dialog shoot. Jadi mereka berdialog gitu. Nah, oke, sampai ke sini. Nah, kan jadi angle-nya pas tuh. Dia ngelihat ke kanan, kemudian ke kiri, bukan sebaliknya. Kalau ini kebaliknya, berarti kan dia harusnya ngelihat ke kiri dulu baru ke kanan. Nah, kemudian kita jelasin lagi dengan shoot white yang white. Nah, kemudian akhirnya terjadilah sebuah pertempuran. Sat. Nah, akhirnya scene ini jadi berpanjang tuh durasinya. Oke. Nah, kemudian ayolah kita berantem, jebret, tereng. Set, tunggu. Nah, angle-nya kan tadi kan udah keluar tuh ya. Nah, sebentar. Ini kan udah keluar nih. Set. Nah, gitu kan ya. Nah, baru kita bisa. Nah, disinilah fungsi daripada
transisi. Misalnya kayak gini, set. Nah, misalnya kita mau kasih ya transisi, kita klik sini. Bisa kelihatan? Nah, cari di sini adalah efek. Sudah ada efek, di sini ada video transition. Video transition biasanya kita akan lebih dominan menggunakan dissolve ya. Nah, dissolve apa aja? Nggak usah pakai yang aneh-aneh, deep to black aja. Pakai deep to black, nanti hasilnya seperti ini. You made your mistake, Mr. Jadi, transisi itu digunakan untuk membridging atau memberitahu ke penonton ini sudah beda scene loh. Tadi scene awal ceritanya begitu, jadi ada pertempuran gara-gara KDRT. Kemudian si Sheriff ingin menolong wanita ini dari penindasan si penjahat ini. Hingga akhirnya terjadilah pertempuran. Your mistake, Mr. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, biar seru. Gimana? Enak toh? Ya, yang lainnya bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ternyata sudah udah offset lama nih, Mas. Oh, udah offset ya? Wah. Gimana? Tapi seru kan? Seru. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Atau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan proses penyuntingan video? Ada yang mau ditanyakan? Mas Is? Jadi harus ini juga ya, Mas Ades harus tahu angle-nya juga harus diperhatikan ya, di mana pada saat lawan bicara terus nanti pas waktu potong-potongnya harus pas juga ya. Jadi nggak harus kontinuitas ya. Benar. Wajib, sangat wajib bagi seorang editor harus memperhatikan sekitar. Jadi elemen-elemen gambar itu harus memiliki kontinuitas. Gampangnya gini, saya ngasih contoh ya. Misalnya gini, teman-teman di sini mau membuat scene saya belajar. Nih, saya kasih contoh langsung di sini. Yang pertama teman-teman lakukan adalah shoot medium shot-nya. Kalau misalnya saya nih segini, teman-teman bisa ngeliat nggak video saya? Bisa. Oke, ini medium shot-nya ya. Saya harus ada objeknya, ada di komputer. Oke, bisa dipahami? Ini tag sama teman-teman selama 1 menit. Kemudian teman-teman shoot detailingnya untuk insertion daripada shoot teman yang tadi, yang shoot saya. Detailingnya apa sih? Misalnya, saya lagi megang mouse. Oke? Detailing 1, oke? Bisa dipahami? Bisa kelihatan tangan saya? Bisa. Oke. Shoot kedua, tangan kiri saya megang keyboard. Shoot ketiga. Oke? Shoot detailing monitornya. Oke? Angle dari belakang. Sorry. Bisa kelihatan? Bisa. Oke, good. Nah, dari situ, shoot yang tadi yang saya situ bisa dikomposisikan di dalam satu scene. Jadi, teman-teman bukan menyusun yang shoot tadi yang saya tadi contohin. Berurutan tuh. Saya di depan komputer selama 1 menit, kemudian ada shoot tangan, shoot keyboard, soldier, medium shot, close up. Oke? Jadi shoot yang 1 menit itu nantinya akan dimasukin detail-detail video yang tadi. Jadi video yang Anda buat akan lebih dinamis dan menarik. Itu saja tips dari saya. Silakan masuk. Oke, terima kasih.
Bermanfaat? Apa bisa dimengerti, Mas? Bisa. Gampang ya? Iya. Nggak kepikiran kan? Iya. Jadi prosesnya juga kalau waktu syuting juga memang jadi kenapa saya baru tahu juga ada beberapa angle yang diambil gitu ya. Emang keperluannya karena itu ya. Iya, memang wajar. Mungkin teman-teman di sini kan tidak belakang film dan TV. Sebenarnya kan saya bukan itu. Saya kan selama 4 tahun ya belajar kayak begitu, jadi wajar. Kalau andai kata teman-teman nggak tahu, makanya kita sharing di sini supaya teman-teman yang memang tidak memiliki latar belakang itu bisa menciptakan sebuah produk video yang menarik, tidak membosankan. Oke? Oke, terima kasih Mas Ades. Sama-sama. Silakan yang lain kalau ingin bertanya. Saya tanya Pak Ades. Oke, silakan Mas Nur. Tadi kan kalau kita membuat film kan harus ada storyboard ya. Ya. Berarti kan nanti didirect oleh sutradara ya. Ya, benar. Kemudian dalam proses editing tuh kan kadang-kadang ada editor film terbaik ya. Film terbaik ya. Nah itu bisa nggak si editor itu bertindak apa ya? Bukan melebihi lah, artinya bertindak sendiri dan kemudian editingnya bisa jadi lebih baik daripada direkturnya. Sutradara tadi ya. Gimana tuh? Jadi benar. Jadi gini, Pak, di dalam proses produksi ya, khususnya industri film yang memakan durasi lumayan banyak. Sebenarnya director dan editor itu bekerja sama, Pak. Bukan editor itu operator yang harus lu lihat storyboardnya, lu ikutin aja udah. Gitu. Enggak. Jadi kan kayak seperti tadi yang saya jelasin ya. Saya ngejelasin ke teman-teman di sini, lihat lirikan orangnya. Lihat tangan kanan, tangan kiri. Mungkin situs sutradara itu miss, tetapi si editor nggak miss. Gitu. Jadi makanya ada editor terbaik karena sebenarnya sutradara memperbolehkan editor berimprovisasi. Tetapi pada ujungnya, Pak, kan ada yang namanya preview, Pak, di dalam sebuah proses editing. Preview 1, preview 2, bahkan sampai preview 3, itu yang di-preview oleh sutradara. Kalau sutradara yang nggak serak, ya bisa aja dia main, gue nggak suka nih kelamaan nih durasinya. Potong. Yang ini kecepetan, tambahin dikit. Nah, tetap si sutradara punya andil yang besar, begitu juga si editor bisa memberikan solusi-solusi ke sutradara. Makanya ada kategori editor terbaik, karena sebenarnya editor itu bukan operator. Dia tetap menggunakan ide dan konsep atau gagasannya melalui video dengan karya editing dia, Pak. Seperti itu. Iya, terima kasih. Oke, gimana yang lainnya? Ini pada diem aja, ini bingung ya. Oke, kayaknya mungkin sudah cukup larut, Mas Ades. Kita masih bersemangat ini. Ya, waktunya yang sudah cukup malam. Ya, Mas Lis. Ya, silakan. Mau tanya dulu. Tadi kan kata Mas Ades kan, di bagian film kan ada kru film ya dan sebagainya. Itu kan ada peran seorang desainer grafis ya. Nah itu yang mendirect desainer grafisnya siapa tuh? Apakah sutradara film atau art director yang lain? Desainer grafis itu bisa masuk ke dua departemen, Pak. Yang pertama, departemen produksi, dia di bawah naungan art director yang membuat set, membantu set properti, bahkan itu untuk diproduksi. Di praproduksi pun ada seorang desainer yang kadang menjadi ilustrator, yaitu storyboard. Itu di bawah naungan sutradara, Pak. Di pasca produksi, peran seorang desainer juga ada, Pak, yaitu membuat credit title itu karyanya desain grafis, bahkan bumper in, bumper out, animasi pun berdasarkan guide-nya si seorang desainer.
Di bawah naungan editor. Iya, iya. Makanya ada yang namanya jabatannya Post Production Manager. Iya. Itu, Pak. Saya tertarik tuh pembuka film untuk James Bond kan. Rata-rata kan tuh bagus ya. Sangat. Secara grafis ataupun kadang-kadang animasi kan. Iya. Itu kan, itu arahan sutradara juga ya, bukan? Maksud sutradara meminta alternatif ke seorang topik apa. Tetap sutradara berkuasa cuma di bagian akhir. Dia punya ide gagasan, tetapi tidak bisa merealisasikan. Mereka hire lah studio-studio desain, studio-studio animasi, ngasih pose gambar yang keren, dan si sutradara hanya mengingatkan inline atau benang merah konsep dia. Ya, ya. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Silakan Mas Sulis. Oke, terima kasih Mas Ades. Kayaknya seru banget ya kita malam ini. Karena waktunya sudah cukup malam gitu ya. Besok pasti mungkin masih ada kegiatan yang lain. Mas Adesnya juga mungkin masih ada kegiatan yang lain. Saya mewakili Mas Is selaku pengurus Masjid Al-Marjan. Ya. Mengucapkan banyak terima kasih atas sharingnya Mas Ades. Ya. Mudah-mudahan tidak kapok ya Mas ya. Insya Allah tidak. Mudah-mudahan tidak kapok. Nah, untuk pertemuan-pertemuan berikutnya masih dengan saya dan Mas Is. Ditambah nanti ada Pak Nur. Kita belajar tentang sejarah desain minggu depannya lagi. Selama berapa pertemuan Pak Nur? 5 pertemuan ya Pak? Boring. Kalau sejarah tuh boring ya. Ya jangan sejarah aja Pak. Dan tipografi lah. Ya. Jadi berapa pertemuan Pak? Ya kita lihat nanti ya. Oke, baik. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada pembicara-pembicara yang lain. Silahkan aja gabung ke grup WhatsApp supaya mendapatkan informasi mengenai pelatihan di Masjid Al-Marjan di hari Rabu dan di hari Jumat malam. Oke, saya serahkan semuanya ke pengurus. Mas Is, silakan Mas Is untuk memberikan penutup. Ya, terima kasih Mas Ades yang telah memberikan materi kepada kita semua, dan terima kasih atas pertanyaan yang sangat membuka pencerahannya banget nih dari Pak Nur. Juga pencerahannya juga pertanyaannya yang bikin saya baru tahu juga ini proses-proses dari sebenarnya nggak gampang loh untuk bikin satu film itu, prosesnya panjang dan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja di situ. Terima kasih pada Pak Sulis yang sudah memfasilitasi tamu-tamu bintang pembicara-pembicara yang sangat bagus di sini. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berkolaborasi dengan DKM-DKM yang lain biar nanti pesertanya bisa informasi materinya bisa tersampaikan untuk sharing ilmu ini. Terima kasih sebelumnya. Silakan Pak Sulis. Ya, berhubung sudah malam, terima kasih banyak lagi Mas Ades. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan masih bersedia ya Mas. Siap. Oke. Ya, untuk dengan demikian acara ini kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Mas Ades ya. Sama-sama. Terima kasih Mas Ades. Yo, sama-sama Pak Is. Ya. Terima kasih.